Salam, adik-adik anak sekolah minggu yang di rumah. Kita akan melakukan ibadah siang hari ini. Begitu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul Matahari Bersinar Terang. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan sukacita. Matahari bersinar terang, burung berkicau serang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau serang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah ketiga serta maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan membaca atau firman Tuhan di minggu ini sebagai epistel, diambil dari ayat bulanan yang tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 8. Katakan demikian, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Mari adik-adik kita menyanyi dengan penuh sukacita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu yang berjudul 12 Murid Yesus. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Ayo sudah hafal belum adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Baiklah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau menerima mendengarkan firman Tuhan. Nah, mengundang kita dulu ambil sikap berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih atas karuniamu, anugerahmu di dalam kehidupan kami yang memberikan kesehatan dan kehidupan. Ya Bapa, di ibadah kami saat ini, kami akan mendengarkan Tuhan di dalam dan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara setiap hati dan pikiran kami. Hidup kami semuanya, ibadah ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang di rumah. Firman Tuhan pada kita kali ini yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Ini agak panjang ini. Yamang akan bacakan semuanya untuk kita. Kita ikuti. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan serapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah anak-anak sekolah minggu yang digabung dengan Parheheon anak sekolah minggu. Siapa yang mengikuti acara itu secara online? Acaranya sungguh menarik. Sana ada inang guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, memberikan pelayanan secara online supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu yang di rumah, yang mengikutinya secara online, juga hatinya senang dan terhibur. Kali ini adik-adik, firman Tuhan mengajak kita supaya lebih giat lagi menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus. Apa yang Abang bilang? Tuhan mengajak kita supaya lebih giat lagi menjalani kehidupan ini bersama Yesus. Artinya apa? Ada orang berusaha menjalani hidupnya dengan dirinya sendiri. Berteman tidak mau. Teman yang kelihatan dilihat, dia tidak mau. Dia ingin sendiri di kamar. Dia ingin sendiri belajar. Dia ingin sendiri makan. Dia ingin sendiri melakukan aktivitasnya. Hanya dirinya sendiri. Namun hari ini, adik-adik yang di rumah, kita diajak supaya jangan sendiri-sendiri. Tapi bertemanlah. Jangan sendiri-sendiri, tapi mintalah Yesus bersamamu, menyertaimu di dalam kehidupan. Ini firman Tuhan, kisah tentang murid Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Masih suasana-suasana Paskah. Murid-murid kembali lagi menjalani kehidupannya sebagai nelayan. Padahal sebelumnya mereka sudah tinggalkan itu. Tetapi karena Yesus sudah mati dan bangkit, Yesus
tidak selalu lagi bersama dengan mereka pada waktu itu. Perasaan murid-muridnya, Yesus sudah tidak ada. Karena Yesus sudah tidak sering bersama dengan mereka. Walaupun sudah berkali-kali Yesus menampakkan diri, masih ada yang tidak percaya, yang kurang percaya. Petrus dan kawan-kawannya kembali ke pekerjaan yang lama. Sebagai apa? Nelayan, pencari ikan. Tetapi ketika mereka melakukan pekerjaannya itu, mereka bekerja sendiri-sendiri. Tidak lagi mereka merasa bersama Yesus. Seharian sampai malam-malam, sampai subuh-subuh, mereka di tengah danau Tiberias mencari ikan, menebarkan jala. Hasilnya jong. Tidak dapat satu ekor pun. Sampai si Petrus ngantuk-ngantuk matanya karena sudah begadang malam-malam di tengah danau. Naik perahu, menebarkan jala. Ditarik berkali-kali, jong. Kosong. Dengan badan yang agak sayu-sayu, agak lemas, mata yang agak setengah-setengah ngantuk. Petrus dan kawan-kawan menepi di pantai Danau Tiberias pada pagi hari. Mungkin mereka ada yang sebagian membersihkan jalannya, tapi tiba-tiba Yesus hadir di situ. Menyapa mereka, "Hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk?" Lauk pauk maksudnya ikan yang biasa dikonsumsi menjadi temannya makanan, nasi atau dan lain sebagainya. Ya, Petrus dan Yohanes murid lain juga menjawab, "Kami tidak ada. Kami seharian, kami sudah lelah." Tapi Yesus berkata sama mereka, "Kalau belum ada, ayo tebarkan lagi jalamu. Tapi ingat, jalamu harus kau tebarkan ke sebelah kanan ya, jangan ke sebelah kiri." Aneh ya? Apa bedanya ya? Danaunya sama. Ya, danaunya kan luas. Ini perahu di sebelah kanan, sebelah kiri kok beda ya? Mungkin selama satu malaman Petrus menebar jala ke sebelah kiri melulu, ke sebelah kiri. Tapi kali itu Yesus nyuruh, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Siapa ini yang beri nasihat? Tetapi adik-adik, Petrus mau pergi lagi ke tengah danau itu, naik perahu, ditebarkan jalannya. Mereka seperti biasa tebar jala lalu narik. Setelah ditarik, mulai ada yang bergerak-gerak di dalam jala. Ternyata jala itu penuh ikan. Dalam Alkitab kita tadi yang kita baca, ada ditulis itu di ayat 11, jumlah ikannya dicatat. Berapa? 153 ekor. Wih, ini jumlah yang sangat banyak ini. Yang 1 kilo mungkin ada. Pokoknya jalannya sangat berat, tapi tidak koyak, tidak sobek. Biasanya sudah sobek jala kalau sampai ratusan. Ini tidak sobek. Artinya apa? Yang mau dilihat di sini. Ketika murid bekerja atas niat dan kemauan dirinya sendiri tanpa kehadiran Yesus, hasilnya jong. Tetapi di saat murid-murid menjala sesuai dengan perintah perkataan Yesus, dan di saat mereka menyadari Yesus bersama dengan mereka, hasilnya bagaimana? Hasilnya berlimpah. Pelajaran apa untuk kita hari ini adik-adik? Dari kisah ini, maka tadi Amang sudah bilang di awal, firman ini mengajak kita supaya mari menjalani kehidupan ini dengan terus melibatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan mau sendiri-sendiri. Sekalipun kau harus sendiri di rumah, panggil Tuhan, jaga aku. Supaya engkau dapat berkat. Kalau kau mau belajar, jangan pikiranmu sendiri. Doa dulu, Tuhan Yesus, aku belajar
supaya aku ngerti, temani aku Tuhan. Orang yang mau melibatkan Yesus di dalam segala kehidupannya, hidupnya akan diberkati. Berkat Yesus berlimpah. Jalannya yang sebelumnya jong, di saat Yesus hadir dan mereka ikut perintah Yesus, hasilnya apa? 153 ekor ikan dapat. Itulah istimewanya bila kita orang yang sudah percaya kepada Yesus itu terus melibatkan, menghadirkan Yesus, memohon kepada Yesus supaya Dia hadir di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang di rumah, kau tinggal bersama keluargamu di rumahmu masing-masing. Kalau dalam keluarga dan rumah itu belum ada doa, ingatkan orang tuanya, kita doa mak, kita doa ya pak. Aktivitas apapun di rumah itu boleh diawali dengan doa. Supaya apa? Supaya keluargamu berlimpah berkat Tuhan. Karena di saat Yesus hadir, di saat Petrus tunduk pada perkataan Yesus, taat pada perkataan Yesus, di situ berkat melimpah, banyak diterima mereka. Maka sekarang saya, kalian, kita harus terus bersama Yesus. Undang, sambut, terima Yesus terus di dalam kehidupanmu supaya hidup kita senantiasa dipenuhi berkat yang melimpah. Amin. Amin. Mari kita sambut firman ini dengan doa, kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Ya Yesus Kristus, syukur bagimu karena kami sudah belajar firman kebenaran dari kisah murid-murid-Mu bersamamu. Mereka melemparkan jalannya ke sebelah kanan atas perintah-Mu. Mereka berkelimpahan. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau berpesan dan berfirman dalam kehidupan mereka. Disitulah kelimpahan mereka dapatkan. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak-Mu rindu berkat yang berkelimpahan. Rindu akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan keluarga. Kami undang Tuhan hadir terus dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, berikan kesembuhan kepada yang sakit. Kesembuhan itu adalah bagian dari kelimpahan berkat-Mu. Berikan rezeki kepada kami melalui pekerjaan orang tua kami, karena rezeki itu bagian dari kelimpahan berkat-Mu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa dan kasih penyertaan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita kembali bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Baik adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa, mendoakan secara bersama-sama persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ada pengumuman dari kakak guru sekolah minggu? Silakan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, semoga adik-adik di rumah dalam kondisi sehat dan luar biasa ya, seperti biasanya. Nah, Kak April punya pengumuman untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, yaitu hari ini tidak ada Zoom kelas masing-masing ya di kelasnya. Dan yang kedua, untuk adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti lomba Paskah dan Pareheon, untuk hadiahnya ditunggu ya infonya di grup kelasnya masing-masing. Oke, sekian dari Kak April. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.